Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Tutor dan teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin, nomor induk mahasiswa 054046145 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPBJJ UT Samarinda, Universitas Terbuka. Kali ini saya membuat video dengan tujuan sebagai pemenuhan dari tugas tutorial online 1 di sesi 3 yang telah diberikan oleh kami sebagai mahasiswa. Adapun tugas kali ini adalah dari mata kuliah Pancasila MKWN 4110, di mana tutor dari kami adalah Bapak AA Samzul Muhazizin. Adapun kode kelas dari kami atau dari saya adalah kode kelas 103. Baik, di materi atau di mata kuliah Pancasila ini, saya akan menjelaskan tentang satu topik, di mana topik tersebut adalah topik yang diberikan kepada kami, yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai dengan reformasi hingga sekarang. Mari kita mulai. Pernah nggak kita berpikir atau berhenti sejenak dan bertanya dalam diri kita, apa arti Pancasila bagi kita sampai hari ini? Apakah kita hanya sekedar hafalan atau benar-benar Pancasila itu hidup dalam tindakan kita sehari-hari? Padahal Pancasila lahir dari perjalanan bangsa, sebuah perjalanan yang penuh dengan perjuangan, konflik, dan pembelajaran. Dimulai dari masa revolusi fisik, perjalanan Pancasila tersebut dimulai dari rentan waktu 1945-1950, masa revolusi fisik atau masa awal kemerdekaan. Pancasila lahir di tahun 1945. Semua itu dimulai dari proklamasi kemerdekaan. Namun perlu kita ketahui, kemerdekaan itu belum sepenuhnya aman. Indonesia menghadapi berbagai masalah, seperti agresi militer Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 pada tahun 1948. Di sisi lain, jalur diplomasi juga ditempuh melalui berbagai perjanjian, sebagai perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran Surabaya 1945 yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Bagaimana pada pertempuran itu kita sebagai bangsa Indonesia betul-betul memperjuangkan apa arti kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dengan adanya perang besar tersebut. Bahwa perang tersebut merupakan simbol tentang perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Maka dari itu, di masa ini, nilai persatuan benar-benar terasa nyata. Seluruh rakyat bersatu tanpa memandang perbedaan. Nilai kemanusiaan juga hadir melalui pengorbanan dan solidaritas. Sehingga dari situ kita dapat mengambil satu pelajaran, di mana pada saat itu Pancasila menjadi simbol persatuan dan kepedulian yang merupakan fondasi utama dari sebuah bangsa. Masuk pada tahun 1949 sampai dengan 1950, di mana masa-masa itu adalah masa-masa Republik Indonesia Serikat. Melalui konferensi meja bundar, Indonesia diakui kedaulatannya, namun dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Negara ini terdiri dari berbagai bagian yang justru memicu kekhawatiran akan perpecahan. Gelombang penolakan muncul di berbagai daerah.
rakyat menginginkan kembali persatuan atau kembali ke negara kesatuan. Sehingga pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi NKRI. Sehingga peristiwa itu sangat-sangat kembali menegaskan bahwa adanya Pancasila sebagaimana dengan persatuan adalah nilai yang perlu kita perjuangkan dan harus kita perjuangkan, bukan sekedar semboyan. Masuk pada demokrasi terpimpin di rentan waktu 1959 sampai dengan 1965, di mana ketidakstabilan politik membawa Indonesia ke arah yang baru. Muncul satu kejadian, yaitu dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana pada masa itu pada dekret itu Soekarno memulai era demokrasi terpimpin melalui konsep Nasakom yang diperkenalkan untuk menyatukan berbagai ideologi. Indonesia juga terlibat dalam berbagai peristiwa penting seperti konfrontasi dengan Malaysia di tahun 1963 sampai dengan 1966 serta adanya event Asian Games. Maka kita tahu bagaimana bisa membayangkan bagaimana Indonesia di kala itu. Namun kita kembali bahwa kekuasaan yang terpusat membuat nilai musyawarah tidak berjalan optimal. Yang jadi perhatian dari hal tersebut adalah adanya peristiwa gerakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Konflik ini menunjukkan bahwa tanpa keseimbangan, nilai Pancasila bisa kehilangan arah. Masuk kepada era Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Era baru dimulai di bawah kepemimpinan Soeharto setelah kepemimpinan Soekarno. Awalnya ditandai dengan Super Semar. Pancasila ditegaskan sebagai asas tunggal. Program P4 dijalankan secara nasional. Beberapa peristiwa penting di masa ini seperti pemilu 1971, pembangunan ekonomi besar-besaran, tragedi Tanjung Priok 1984, dan krisis ekonomi 1997. Di satu sisi, sebenarnya stabilitas di masa Orde Baru itu tercapai. Namun di sisi lain, kebebasan dibatasi karena menerapkan asas sentralisasi. Dari waktu ke waktu di masa Orde Baru sampai dengan menjelang masa Orde Baru, ketimpangan sosial semakin terasa. Sehingga apa yang bisa kita petik bagaimana peran Pancasila di masa Orde Baru, yaitu nilai Pancasila tidak cukup hanya diajarkan, tetapi harus diwujudkan secara adil. Oke, kita masuk di era 1998 sampai dengan masa sekarang, di mana pada tahun 1998 menjadi titik balik besar. Soeharto mengundurkan diri dan Indonesia memasuki era reformasi. Perubahan besar terjadi seperti amandemen UUD 1945, pemilu yang lebih demokratis. Selain itu, adanya otonomi daerah dan kebebasan pers. Namun, perjalanan ini juga diwarnai oleh berbagai peristiwa yang mungkin pelik di masa itu. Kerusuhan Mei 1998, konflik sosial di Ambon dan Poso, serta munculnya era digital. Di era ini, tantangan bukan lagi penjajahan fisik, melainkan perpecahan dalam cara berpikir dan berinteraksi. Baik, dari berbagai macam atau berbagai perjalanan Pancasila dari awal kemerdekaan sampai dengan saat ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan atau kita dapat belajar bahwa Pancasila bukan sesuatu yang statis. Ia hidup dan terus diuji oleh zaman.
Nilai persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial tetap relevan hingga sampai hari ini. Sehingga bagi generasi muda, pengamalan Pancasila tidak selalu dalam bentuk besar, tetapi justru dari hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara kita menghargai perbedaan, cara kita bersikap di media sosial, dan cara kita peduli terhadap sesama. Jadi, apakah Pancasila masih relevan? Atau justru kitalah yang harus kembali belajar menghidupkannya? Karena masa depan kita, masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Mari kita merefleksikan diri. Mari kita mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 5 butir yang ada di Pancasila wajib kita amalkan sebagai bentuk kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Materi-materi yang saya sampaikan saya ambil sepenuhnya dari buku modul Pancasila maupun sumber-sumber lainnya, baik dari jurnal, baik dari artikel atau buku-buku pendukung lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan ilmu tersendiri atau insight baru bagi teman sekalian. Tak lupa, yang paling utama adalah saya mohon advice dan koreksi dari Bapak dosen dan teman semuanya untuk perbaikan saya ke depannya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.